Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormat Bapa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-133. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat 37 sampai dengan 50. Yohanes 12, 37 sampai dengan 50. Dan dari bacaan ini saya mengambil judul Tuhan membutakan mata dan mendegilkan hati dengan tanda tanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami dan yang memeliharakan hidup kami. Bahkan Tuhan yang menuntun kami untuk Tuhan bawa sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami, karena lebih dari yang mampu kami sadari dan kami insiapi. Tuhan senantiasa menyertai kami, memimpin hidup kami, menolong kami, memberkati kami. Apabila saat ini Tuhan kami akan sekali lagi membaca sebagian dari firman Tuhan, tolonglah kami, bukakanlah hati pikiran kami, jadikanlah hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan pewahyuan, dengan hikmat, dan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, mulai ayat 37 sampai dengan 50. Yang dituliskan demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal itu dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya, dan ia telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mau mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia
daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-40 kita tadi membaca. Izinkan saya bacakan sekali lagi. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan menanggap dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Pastilah kata ia di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-40 ini yang dimaksudkan adalah Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, benarkah Tuhan secara aktif membuat dan menyebabkan mata orang-orang Israel menjadi buta, sehingga mereka tidak dapat melihat dan mengenali siapa Yesus, dan membuat hati orang-orang Israel menjadi degil, sehingga mereka tidak percaya kepada Yesus? Benarkah Tuhan tidak mau menyembuhkan orang-orang Israel tersebut, sehingga Tuhan tidak menghendaki orang-orang Israel menyadari bahwa mata hati mereka buta dan hati mereka degil, sehingga mereka kemudian meminta pertolongan Tuhan supaya menyembuhkan mereka? Apakah benar Tuhan itu membuat mata hati orang-orang Israel menjadi buta dan degil? Sepertinya ayat-ayat di dalam kitab suci kita tidak mendukung hal itu. Salah satunya di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Saya potong sampai di sini. Kalau Tuhan itu penyayang dan pengasih, bagaimana Tuhan membutakan mata hati orang Israel dan mendegilkan hati orang-orang Israel? Tetapi mungkin untuk perbandingan, mari kita melihat ayat lain. Bukankah di dalam perjanjian lama kita menemukan hal yang senada, yaitu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Keluaran 9 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Keluaran 10 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati
hati para pegawainya berkeras supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Benarkah Tuhan dengan sengaja membuat hati Firaun dan para pegawainya menjadi keras, sehingga mereka tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa, supaya Tuhan dapat membuat tanda-tanda ajaib, supaya Tuhan bisa menimpakan 10 tulah untuk mengolok-olok dewa-dewa Mesir karena tidak berdaya menandingi Tuhan. Bukankah bukan hanya dalam Yohanes pasal 12 Tuhan mengeraskan hati, tetapi juga Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mari kita kembali dulu kepada ayat kita. Di dalam struktur Injil Yohanes kita menemukan bacaan kita, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 37 sampai dengan 50, ternyata terletak dalam 2 bagian besar, yaitu kalau kita membaca bagian akhir dari perikop sebelumnya, Yohanes 12 ayat 36, dituliskan Yesus bersembunyi dari antara orang banyak. Jadi perikop sebelumnya, Yesus berbicara di hadapan orang banyak. Dan sesudah perikop kita, Yohanes 12 ayat yang ke-50, itu berarti Yohanes pasal 13 sampai dengan pasal 17, Yesus ternyata secara khusus mengajar murid-muridnya. Sampai kemudian di dalam Yohanes pasal 18, Yesus berdoa di Taman Getsemani dan kemudian ditangkap dan Yesus berhadapan kembali dengan orang banyak. Jadi perikop kita Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai dengan 50 terletak pada bagian Yesus selesai berbicara di hadapan orang banyak dan bersembunyi. Dan sebelum Yesus berbicara secara khusus mengajar murid-muridnya, pengajaran yang ia sampaikan sebelum nanti Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan. Jadi pertanyaannya adalah, perikop kita Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai dengan 50, apakah bagian dari Yesus berbicara di hadapan orang banyak, ataukah perikop kita merupakan bagian Yesus berbicara secara khusus dengan murid-muridnya? Dan di antara 2 pilihan ini, kita mendapatkan pilihan yang ketiga, yang agaknya ini yang lebih tepat. Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai dengan 50 bukan bagian Yesus di hadapan orang banyak, tetapi juga bukan bagian Yesus berbicara secara khusus bersama dengan murid-muridnya. Oleh karena Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan 50 adalah kesimpulan yang dibuat oleh penulis Injil Yohanes tentang apa yang sudah dikerjakan Yesus. Dan kemudian penulis Injil Yohanes mengkaitkannya dengan kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Yesaya. Mari kita lihat kembali. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 37, penulis Injil Yohanes menyimpulkan ketidakberhasilan pelayanan Yesus. Sekalipun Yesus sudah sekitar 3 tahun mengajar dengan penuh kuasa, berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekalipun Yesus sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan mujizat, mengusir setan-setan, ternyata sebagian besar orang banyak tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah, yang nanti akan berlanjut dengan mereka menolak Yesus
dan kemudian menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebutaan dan kedegilan hati orang-orang Israel mengherankan penulis Yohanes. Tetapi ia kemudian menemukan hal yang senada di dalam pengalaman hidup Nabi Yesaya. Oleh karena Nabi Yesaya juga punya pikiran, perasaan seperti yang ia rasakan, yaitu keheranan akan kedegilan, akan kebutaan hati orang-orang Israel pada zamannya, tidak percaya kepada Tuhan. Sementara Yesaya sendiri, sesudah ia mengalami sebuah penglihatan ketika ia berada di bait Allah, ia melihat sebuah tahta yang tinggi dan menjulang. Ia melihat ujung jubah Allah dan ia melihat serafim, malaikat dengan 6 sayap, terbang naik turun di sekeliling tahta sambil mereka berseru-seru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya sangat terpengaruh oleh kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi orang-orang Israel kepada siapa Nabi Yesaya diutus justru memalingkan muka terhadap Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan menghujat Tuhan dengan menyembah dewa-dewi sesembahan bangsa-bangsa di sekeliling Israel, terutama mereka menyembah Baal dan Asyera atau Astarte. Penulis Yohanes menyimpulkan sikap orang-orang Israel di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-39. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan menanggap dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kesimpulan penulis Yohanes ini dapat dipahami secara tidak tepat, yaitu orang-orang Israel tidak dapat percaya kepada Yesus karena telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Oleh karena Tuhan membutakan mata hati orang-orang Israel dan mendegilkan hati mereka, sehingga orang-orang Israel tidak dapat percaya kepada Yesus. Jadi Tuhanlah yang membuat orang-orang Israel tidak mempercayai Yesus. Benarkah demikian? Mari kita mencoba membandingkannya dengan apa yang dialami pengalaman dari Nabi Yesaya. Jikalau kita membaca pasal 6 dari kitab Yesaya secara keseluruhan, kita menemukan yang pertama, pengakuan Yesaya bahwa ia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Bibir memang yang mengeluarkan kata-kata, tetapi sumber perkataan kita adalah hati. Dalam Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19 pun dikatakan hati adalah sumber dari berbagai hal, bukan hanya perkataan, tetapi juga perbuatan-perbuatan kita. Dengan demikian kata-kata bibir yang najis sesungguhnya sama dengan ungkapan hati yang najis atau seluruh hidup yang najis. Oleh karena bibir yang najis adalah sebuah gaya bahasa, kalau saya tidak salah, pars pro toto, mengatakan sebagian, tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Misalnya, sudah lama aku tidak melihat ujung hidungmu.
Apakah kata-kata ini berarti sudah sering ketemu dan melihat, tetapi ujung hidungnya ditutup sehingga tidak kelihatan ujung hidungnya? Bukan. Itu sebuah gaya bahasa untuk mengatakan sudah lama tidak melihat karena ujung hidung adalah bagian paling depan. Mengatakan ujung hidung, tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Demikian juga dengan bibir najis. Bibir najis adalah simbol dari hati yang najis, seluruh hidup yang najis. Dengan demikian Yesaya hidup di tengah-tengah bangsa yang kehidupan mereka itu najis. Kebenaran ini dikuatkan jikalau kita membandingkan dengan Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13 seolah-olah justru mengatakan kebalikannya. Mulutnya, bibirnya saleh, mendekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi hatinya menjauh. Mungkin orang-orang tertentu hanya bibirnya yang masuk surga karena bibirnya saleh, tetapi hidupnya fasik. Tetapi kata-kata Yesaya 29 ayat 13 mengatakan bahwa orang-orang Israel pada zaman Nabi Yesaya, mereka menjauh dari Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan, dan ibadahnya adalah perintah manusia yang dihafalkan, bukan ibadah yang muncul dari hati. Inilah realita kehidupan orang-orang Israel, bangsa Israel pada masa Nabi Yesaya berkarya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan Tuhan yang membuat hati bangsa Israel keras, telinga mereka berat mendengar, serta mata mereka melekat tertutup, tetapi sikap mereka, yaitu kebencian mereka terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 6 ayat 7 sampai dengan 10. Bangsa Israel yang najis bibir, yang hidupnya mendurhaka kepada Tuhan, sesungguhnya tidak menyukai Tuhan dan membenci firman Tuhan. Dan semakin Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk menyampaikan firman-Nya, apalagi yang berisi teguran dan peringatan atas kehidupan orang-orang Israel yang najis, yang jahat, yang fasik, justru semakin membawa akibat. Bukannya orang-orang Israel mendengarkan firman dan bertobat, tetapi kebalikannya, mereka semakin tidak mau mendengarkan firman Tuhan, semakin marah, semakin menolak firman Tuhan serta nabi-nabi Tuhan, dan semakin pergi menjauhi Tuhan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari dapat saya katakan, jika seseorang, katakan saja si A, iri hati terhadap orang lain, saya katakan itu si B, maka si A akan memiliki pikiran dan sikap yang sangat negatif pada si B. Tidak suka, jengkel, memusuhi karena iri. Padahal si B tidak berbuat sesuatu yang jelek, yang negatif terhadap si A. Dan bila makin banyak orang memuji-muji si B, mengatakan hal-hal yang baik tentang si B, dan si A ini mendengar, ia semakin kelabakan seperti kebakaran jenggot. Semakin iri, semakin tidak suka, semakin dengki, semakin membenci si B. Karena si A tidak suka kepada si B, semakin mendengar hal-hal yang baik tentang si B,
membuat si A semakin membenci si B. Pernahkah saudara mengalami pengalaman seperti ini atau tahu peristiwa seperti ini? Demikian juga yang terjadi dengan orang-orang yang membenci Tuhan. Mereka justru akan semakin membenci Tuhan bila Tuhan terus-menerus berusaha berelasi, terus-menerus berusaha berkomunikasi dengan mengirimkan firman-Nya melalui nabi-nabinya untuk menyadarkan dan menginsyafkan mereka. Tuhan bermaksud menyadarkan dan menginsyafkan dengan mengirimkan nabi-nabinya menyampaikan firman-Nya. Tetapi hasilnya justru kebalikannya. Orang-orang Israel semakin menolak Tuhan dan semakin menjauh dari Tuhan. Demikian juga sesungguhnya yang terjadi dengan Firaun. Tuhan tahu Firaun tidak akan rela melepas orang-orang Ibrani yang adalah budak-budaknya orang Mesir, budak yang potensial, tenaga kerja yang sangat banyak jumlahnya untuk pergi dari Mesir sehingga merugikan Firaun dan negerinya. Tuhan tahu Firaun pasti akan menolak permintaannya melalui Musa. Tuhan tahu Firaun akan mengeraskan hatinya walaupun Tuhan menjatuhkan tulah atas Mesir. Dan sikap Firaun yang menolak mematuhi perintah Tuhan, sikap Firaun yang makin mengeraskan hatinya dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya dengan menimpakan lebih banyak tulah-tulah bagi Mesir, untuk menunjukkan bahwa dewa-dewi Mesir tidak punya kekuatan dan kuasa. Hati Firaun keras sehingga ia tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Harun dan menjadi semakin keras. Dengan Tuhan berkali-kali mengirimkan Musa dan Harun menyampaikan firman-Nya. Firaun semakin mengeras hatinya karena tidak suka, karena menolak, karena menentang firman Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang membuat hati Firaun maupun orang-orang Israel mengeras dan degil, tetapi oleh karena sikap mereka terhadap Tuhan dan terhadap firman Tuhan. Inilah yang kita temukan dalam bacaan perikop kita. Disimpulkan oleh penulis Yohanes di dalam Yohanes pasal 12 ayat 37. Apakah Bapak Ibu memperhatikan? Namun mereka tidak percaya kepadanya. Ayat 37 dimulai dengan orang-orang Israel tidak percaya kepada Yesus. Baru kemudian akibatnya kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 39. Mulai 37 tidak percaya dan ayat 39 karena itu mereka tidak dapat percaya. Bukan Tuhan yang membuat mereka tidak bisa percaya, tetapi mereka sendiri sudah tidak percaya kepada Yesus. Dan makin tidak percaya, makin menolak, makin menjauh. Dan hasil akhirnya adalah tidak dapat percaya. Di dalam perikop sebelumnya, Yohanes pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan 36, Yesus sudah memberi peringatan. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Dari apa yang Yesus katakan ini, dan kalau kita membuka lebih banyak ayat,
Sesungguhnya dunia kita ini secara rohani, secara spiritual digambarkan dalam kegelapan, negeri kegelapan. Misalnya, di dalam Yesaya 9 ayat 1, nubuatan tentang Mesias, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Dunia tempat kita tinggal ini dikatakan dalam kegelapan, negeri yang dinaungi maut. Dan nubuatan lain di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sekali lagi dikatakan kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan ayat ini dikutip di dalam Matius pasal yang keempat. Bukan negeri yang dinaungi kekelaman, tetapi negeri yang dinaungi maut. Karena dosa dan karena maut upah dosa, kehidupan kita ini ada dalam kegelapan, ada dalam kegelapan. Dan karena itulah Tuhan menubuatkan sang terang itu kan datang. Dan bukankah ini yang diupayakan Yesus untuk dinyatakan, dikomunikasikan, dijelaskan? Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup." Sekali lagi di dalam Yohanes 9 ayat yang kelima, "Selama aku di dunia, akulah terang dunia." Dan dalam perikop kita, Yohanes 12 ayat yang ke-46, sekali lagi Yesus mengulangi pengakuannya. "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Dan ini menjadi sebuah penerangan. Ini memberikan jawaban. Menolak Yesus sang terang berarti kita tetap berada dalam kegelapan. Kita tidak berada dalam terang, tidak mendapatkan pengampunan dosa, tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan pemulihan hubungan pendamaian dengan Bapa. Itu berarti kita tetap dalam gelap. Kita tetap harus mengalami hukuman dosa, yaitu maut. Mari kita kembali kepada ayat yang mungkin seringkali tidak kita baca. Yohanes pasal yang ketiga, kelanjutan dari Yohanes 16. Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yohanes 3 ayat 19 dan 20 memberikan kepada kita kejelasan. Oleh karena manusia jahat, perbuatannya jahat, inilah yang menyebabkan manusia tidak mau datang kepada Yesus, tidak mau diterangi, tidak mau dinyatakan bahwa kita ini jahat.
Dan semakin kita menolak Yesus, semakin kita menolak firman Allah, semakin kita tetap dalam kegelapan, kekelaman, dan dalam naungan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan 36, ayat-ayat sebelum perikop yang kita baca tadi. Sebelum Yesus akhirnya nanti akan ditangkap dan disalibkan dan wafat, Yesus memperingati orang banyak supaya mereka percaya kepadanya sebagai sang terang, supaya mereka percaya kepadanya dan berada di dalam terang sehingga tidak dikuasai kegelapan, supaya mereka percaya kepadanya sang terang, supaya mereka dapat menjadi anak-anak terang. Jadi jika orang banyak menolak percaya kepada Yesus, menolak kesempatan kairos, selagi Yesus masih ada, selagi Yesus masih hidup, itu berarti selagi mereka masih melihat terang yang tinggal sedikit waktu lagi dan sudah tidak akan mereka lihat. Mereka menolak kesempatan terakhir ini. Mereka berada dalam kegelapan. Mereka dikuasai oleh kegelapan. Dan dalam kegelapan orang tidak tahu arah. Tetapi ini bukan cuma arah. Ini kegelapan hati. Hati mereka gelap. Mata hati mereka buta. Hati mereka kecil. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-44, Yesus memberikan penegasan. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, dan barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Yesus menegaskan ia adalah utusan Allah. Ia adalah utusan Bapa, sehingga menerima dirinya berarti menerima Bapa Allah, dan menolak dirinya berarti menolak Bapa Allah. Yesus mengatakan apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 12 ayat 49 sampai dengan 50. Dan perintah Bapa itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 50 bagian A. Menolak Yesus berarti menolak Bapa. Itu pun berarti menolak hidup yang kekal. Menolak hidup yang kekal berarti tetap dalam mati kekal. Itulah maut, terpisah dari Allah selama lama. Kalau saya berhenti itu belum kekal. Tidak akan ada pertemuan kebersamaan dengan Allah, terpisah kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian perikop yang kita baca, Yesus sesungguhnya juga memberikan apa yang akan didapatkan jika orang mau mendengar dan mau mempercayai Dia dan mau mempercayakan diri kepadanya. Tetapi yang dituntut Yesus adalah kepercayaan yang bulat, kepercayaan yang utuh, kepercayaan yang penuh. Tetapi perikop kita memberikan sebuah laporan. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-42 dikatakan, tetapi di antara para pemimpin yang percaya kepada Yesus, ternyata mereka tidak mau mengakuinya secara terus terang, karena takut dikucilkan oleh orang-orang Farisi. Dan Yohanes kemudian memberikan alasan di belakang sikap tidak mau berterus terang bahwa mereka percaya kepada Yesus. Dikatakan, karena mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yohanes 12 ayat yang ke-43.
Yesus menuntut kepercayaan yang bulat utuh sepenuhnya, bukan kepercayaan yang setengah-setengah. Oleh karena kepercayaan kepada Yesus, to trust, bukan cuma to believe, berarti penyerahan diri. Kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Tuan di atas segala yang lain, dan kita menyerahkan diri menjadi budaknya, hambanya, miliknya. Mengasihi Tuhan melebihi istri, anak, melebihi nyawa kita sendiri, harta benda, kenyamanan, gengsi. Matius 10 ayat 37 sampai dengan 38. Lalu bagaimana menyerahkan diri, percaya kepada Yesus 50%. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Tuan hanya 50%. Lalu 50%-nya lagi siapa? Biasanya diri kita sendiri. Bagaimana penyerahan diri yang 50%? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dituntut Yesus? Markus 8 ayat 38 mengatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yesus menuntut kepercayaan yang penuh, yang bulat, yang utuh. Percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan orang-orang yang bersedia untuk menyerahkan diri, percaya, to trust. Menerima Yesus berarti menerima Bapa. Melihat Yesus berarti melihat Bapa. Dan di dalam ayat sebelum perikop kita, masih Yohanes 12 ayat yang ke-26, Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormat Bapa. Mempercayai Yesus berarti menyerahkan diri kepada Yesus akan membawa kita hidup bersama dengan Yesus. Kita akan menerima hidup yang kekal. Dan ayat ini mengatakan kita akan dihormati Bapa. Betapa sulit dipercaya. Kita ini budak-budak dosa yang sudah ditebus, dibeli menjadi budak-budak Yesus. Karena kita percaya, karena kita melayani Yesus, kita akan dihormati Bapa. Tetapi inilah janji Yesus yang indah dan yang sangat berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kepercayaan kita kepada Yesus? Apakah to believe atau to trust? Apakah kita sudah menempatkan Yesus sebagai yang paling utama dan terutama dalam hidup kita? Atau ternyata kita masih memiliki sesuatu atau seseorang yang lebih daripada Yesus, yang lebih kita utamakan daripada Yesus? Apakah itu kekasih, harta, gengsi, kenyamanan, atau nyawa kita? Adakah perintah Tuhan dan Tuhan kita Yesus yang masih belum kita taati? Ada sebuah pertanyaan yang hendak saya teruskan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Pertanyaan berkaitan dengan Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus memilih untuk tidak mentaati perintah Tuhan, memberitakan hukuman dengan pergi ke Niniwe, dan ia malahan pergi ke Tarsus. Menurut saudara, apakah Tuhan akan memberikan pilihan karier yang lain bagi Nabi Yunus? Yunus tidak mentaati perintah Tuhan.
Apakah Tuhan akan memberikan perintah lain? Tidak. Tuhan menunggu sampai Nabi Yunus mentaati perintahnya. Mari kita mewaspadai. Berbohong satu kali akan membuat kita berbohong dua kali dan akan membuat kita berkali-kali berbohong. Berbuat curang satu kali akan membuat kita berbuat curang dua kali dan akan membuat kita berkali-kali berbuat curang. Tidak percaya kepada Tuhan satu kali akan membuat kita tidak percaya dua kali dan kemudian akan menjadi berkali-kali. Awas, jangan sampai kata-kata di dalam perikop kita ini ditujukan kepada kita tidak dapat percaya, tidak dapat lagi mempercayai Tuhan, supaya jangan terjadi atas kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.